Pajak UMKM. Dibimbing oleh Ibu Nela Savelia SE MSI dan disusun oleh Clara Liani Tampu Bolon serta saya Siti Nurhaliza. Dan materi pertama kita akan membahas pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Karena pajak bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, jadi saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah bisa menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya. Pajak itu nanti dikumpulkan lalu didistribusikan ke pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, serta desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas usaha mikro kecil menengah. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008. Pengertian UMKM tadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008, muncullah beberapa pengertian yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan dunia usaha. Saya akan menjelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dunia usaha. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Adapun kriteria usaha mikro kecil menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ialah yang pertama usaha mikro rumah tangga. Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan, memiliki aset di bawah 50 juta rupiah, memiliki omset yang mencapai 300 juta rupiah dalam 1 tahun, memiliki karyawan yang tidak lebih dari 4 orang. Lalu yang kedua, usaha kecil. Usaha ini memiliki jumlah pegawai antara 5 sampai 19 orang, memiliki aset yang berkisar antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Memiliki omset yang berkisar antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, usaha menengah. Usaha ini memiliki jumlah karyawan antara 20 sampai 99 orang, memiliki aset bersih sebesar 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, memiliki omset yang berkisar antara 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, selanjutnya, data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM ialah pada tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%. Pada tahun 2014 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%. Pada tahun 2015 berjumlah 59.262.772 unit dengan pangsa 99,99%.
2016 berjumlah 61.651.177 unit dengan pangsa 99,99%. Dan terakhir pada 2017 berjumlah 62.922.617 unit dengan pangsa 99,99%. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Dengan hadirnya UMKM, diharapkan perekonomian negara juga dapat mengalami peningkatan. Dasar hukum perpajakan UMKM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM, dan dengan demikian pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan UMKM. Nah, dari peraturan undang-undang tersebut, terlahirlah besaran tarif pajak yang berlaku. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang pajak pertambahan nilai. Semua komoditi usaha bagi para pelaku UMKM akan diatur dalam pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak hanya sebatas penghasilan dan omsetnya saja yang akan dikenakan pajak, tapi juga komoditi barangnya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang ini berisi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka pemerintah pun menetapkan tarif pajak untuk usaha UMKM tersebut dengan tujuan pembangunan fasilitas negara tentunya akan lebih mengembangkan. Dari dasar-dasar perpajakan UMKM yang telah disebutkan tadi, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa ada sumber hukum yang melandasinya, sekalipun untuk urusan pajak ini bersifat memaksa dan mengikat. Oleh sebab itu, dasar-dasar hukum tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah untuk menetapkan pajak UMKM. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Clara Liani Tampubolan. Kepada Clara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Lili atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan pelaksanaan perpajakan UMKM. Ada 3. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ada pula keuntungan kebijakan pajak UMKM terbagi menjadi 2, yaitu bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Bagi masyarakat sendiri, keuntungannya yang pertama, mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, rendah dalam hal besaran atau jumlah pajak yang dilakukan. Yang ketiga, ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan. Keuntungan bagi pemerintah sendiri yaitu yang pertama, berjalannya fungsi reguleran pajak bagi masyarakat. Yang kedua, makin banyaknya masyarakat yang berkontribusi secara aktif dalam pembayaran pajak. Yang ketiga, meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam perpajakan. Bagaimana cara membayar pajak UMKM tersebut? Yang pertama, wajib pajak tentunya harus memastikan bahwa ia sudah memiliki NPWP yang terdaftar. Yang kedua, wajib pajak harus mempunyai kode pembayaran dari aplikasi e-billing yang tersedia di laman web resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau menghubungi saluran telepon kering pajak di nomor 1500200. Yang ketiga, setelah memiliki kode pembayaran, wajib pajak bisa langsung membayarkannya melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan. Bisa melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Tarif pajak PPh final khusus UMKM.
Bila karyawan UMKM memiliki gaji per bulan kurang dari 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau badan adalah PPh final. PPh final itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam waktu tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan atau omset dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. PPh final khusus dikenakan pada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Sebagai seorang wajib pajak PPh final, pada tanggal 15 tiap bulannya, wajib pajak harus membayar kewajiban perpajakan tersebut ke kas negara. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh final UMKM. Tarif PPh final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Yang kedua, untuk wajib pajak badan seperti koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak perseroan terbatas hanya menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu hanya 3 tahun. Kira-kira apa sih alasan pemerintah menurunkan tarif PPh menjadi 0,5%? Alasannya ialah karena dalam perjalanannya, tarif 1% ternyata banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM, sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha, diturunkan menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga kedepannya akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar dan juga dinilai bisa membuat arus kas usaha UMKM lebih terjaga dan bisa mengembangkan usaha. Yang terakhir, cara menghitung PPh final UMKM. Rumusnya sendiri yaitu penjualan per bulan atau juga bisa per tahun dikali dengan 0,5%. Sebagai contoh, di sini Nyonya Cinta sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki omset usaha per bulan sebesar 35 juta rupiah di bulan Agustus 2018. Maka tentu saja bulan depan atau pada tanggal 15 September 2018, Nyonya Cinta wajib menyetorkan PPh final terutang sebesar Rp175.000 yang didapat dari 0,5% dari 35 juta tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri, Karaliani Tampu-Bolon, dan rekan saya Siti Nurhaliza. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan Bang, nama saya Clara Liani dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Jambi. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Abang sebagai owner dari Onoikek untuk memenuhi tugas perpajakan. Yang pertama, boleh tahu siapa namanya Abang? Namanya Prima Sembiring. Oke, baik. Jadi di sini kami ingin mewawancarai tentang pembajakan UMKM. Kan Onoikek mungkin termasuk salah satu UMKM ya Bang di Jambi ini. Dari kapan ya Bang mulai usaha dan kapan berdirinya usaha ini? Kalau berdiri usahanya sih kalau punya toko di sini dari 2000, sekarang 2018 kalau buka tokonya. Tapi kalau untuk berdiri mulai usahanya dari 2012. Masih rumah-rumahan kan. Oke, cukup lama ya Bang ternyata. Ini milik Abang sendiri atau ada partnernya Bang? Milik sendiri sih sama istri. Kalau boleh tahu berapa ya penghasilan rata-rata per bulan dari bakery ini? Omsetnya berapa? Iya. Kalau omsetnya sekitar 400 sampai 500 juta Per bulan ya Bang? per bulan. Iya.
Yang kemudian besar kan dari pajak UMKM ini kan 0,5% dari 0,5% per bulan dari penghasilan nih. Berapa ya besarnya pajak yang pernah abang bayarkan? Kalau kemarin baru-baru kemarin itu sekitar 17 juta. Ya, per tahun. Oh ya per tahun ya. Iya, karena adanya kan omset dikaliin 0,5% per tahun. Oh berarti abang bayarnya untuk pajak UMKM per tahun. Yang terakhir nih dari saya, sebelum dilanjuti teman saya, bayar pajaknya ke mana ya bang? Ke kantor pajak kah atau ke ada Kalau kantor yang lain? sekarang sih melalui online semua sih. Nah, jadi ada dari kantor pajak, dari pihak kantor pajaknya itu WA ke kita, nanti dikasih infonya untuk pembayaran pajak. Nanti kita kalkulasi untuk perhitungan dari bulan 1 sampai bulan 12. Oke baik bang, untuk pertanyaan selanjutnya nanti disampaikan teman saya. Selanjutnya, saat abang ingin membayar pajak UMKM, persyaratan untuk pembayaran pajak UMKM itu gimana bang ya? Kalau persyaratannya sih paling perhitungan omset dan keperluan apa yang dibeli selama 1 tahun, sama pembelian barang-barang yang untuk dijual lagi gitu. Kalau untuk proses pembayaran pajaknya gimana bang? Kalau proses pembayaran pajaknya itu tetap dikalkulasiin dalam 1 bulan. Misalnya 13 juta itu nanti dibagiin dalam 1 bulan. Jadi tetap pembayarannya 1 bulan. Untuk besaran bayar pajaknya bang, ada perubahan atau tetap bang? Setiap tahunnya biasanya ada perubahan, tergantung omsetnya. Oh, tergantung omset. Tergantung omsetnya. Kan dikali 0,5% kan. Kalau omsetnya turun, ya turun juga bayar pajaknya. Ya. Kayak gitu. Tapi sejauh ini meningkat atau nurun bang? Kalau sejauh ini meningkat lah. Alhamdulillah. Kalau misalnya pembayarannya pakai NPWP siapa abang? Kalau di sini pakai NPWP ini perusahaan.